Ini adalah kisah tentang Mbah Mangli, guru bapak saya. Beliau adalah seorang agamawan dan juga spiritualis dari Magelang. Ada seorang utusan, pembantunya juragan pisang di daerah itu. Dia diminta untuk datang membawakan setandan pisang yang dipersembahkan untuk Mbah Mangli, dikirimkan untuk Mbah Mangli. Nah, di situ Mbah Mangli berterima kasih, tetapi juga meminta maaf karena tidak bisa menerima pisang itu. Lalu pulanglah si utusan ini ke rumah tuannya, dan akhirnya tuannya memutuskan ditambahin pisangnya berapa tandan dan balik lagi ke tempat Mbah Mangli. Tetapi tetap sama, Mbah Mangli tidak bersedia menerima pisang itu. Akhirnya utusannya pulang dan si juragan pisang ini memutuskan untuk beliau sendiri yang datang ke rumah Mbah Mangli untuk membawa itu. Lalu datanglah dia, dan Mbah Mangli tetap menyampaikan tidak bisa menerima apa yang diberikan. Pulang dari rumah Mbah Mangli, akhirnya si orang kaya ini, juragan pisang ini, dia berpikir, kenapa ya kok Mbah Mangli tidak mau menerima pisang-pisang yang saya kirim. Akhirnya dia baru ingat bahwa berapa puluh tahun yang lalu dia mencuri bibit pisang. Dan bibit pisang itulah yang akhirnya ditanam menjadi babon bibit untuk pisang-pisang yang ada di kebunnya, yang akhirnya membuat dia menjadi orang kaya, jadi juragan pisang. Nah, dari kisah ini pelajarannya apa yang bisa kita tarik? Saya akan mengaitkan dengan budaya Jawa dan agama ya. Tapi mohon maaf, agama yang disampaikan di sini nanti saya membatasi hanya agama-agama yang ada di Majapahit. Jadi hanya Buddha, Hindu, dan Islam. Akhir Majapahit. Kalau dari ajaran Buddha, jelas di Buddhisme ini tidak boleh mencuri. Bahkan bahwa niat aja itu, jangankan mencuri ya, dari niat saja sudah menjadi kunci dari karma. Niat jahat atau niat curang itu tetap karmanya tetap buruk. Kemudian kalau di agama Hindu, jelas kita tahu karma pala, hukum sebab akibat perbuatan buruk, apa karma, mencuri itu pasti menghasilkan buah karma yang buruk. Ajaran Dharma itu selalu lurus, selaras dengan kebenaran dan tanggung jawab moral. Jadi mendapatkan harta itu ya harus sesuai dengan Dharma, bukan dengan adharma. Di teks-teks suci di sana disebutkan bahwa kekayaan yang diperoleh secara tidak sah ini hanya akan membawa penderitaan bagi keluarga dan keturunannya. Jadi karma itu kalau enggak langsung kita yang dapetin ya bisa jadi keluarganya ataupun nanti keturunannya. Kalau enggak, kalau yang di Hindu ada reinkarnasi ya, one day bereinkarnasi akan terjadi karmanya. Kalau orang Jawa ya, tumindak tibani waktu akan dapat balasan. Jadi tumindak perbuatan tibani waktu, pada datangnya waktu itu pasti akan mendapat balasan. Dan kalau Mbah Mangli kan beliau tokoh Islam ya, dan jelas di agama Islam ada Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik atau halal. Jadi di sana diajarkan bahwa harta yang didapat dari jalan haram itu akan membawa kerusakan, baik secara spiritual maupun secara sosial. Bahkan sedekah atau infak dari harta haram pun itu tidak diterima. Nah, kita tarik ke sekarang ya, godaannya mungkin akan berbeda. Godaannya mungkin akan menjadi seperti ini. Anda misalnya ya, anaknya mau kuliah, lalu ditawarin bisa masuk kampus favorit yang ini, tetapi harus membayar sejumlah sekian, ataupun ada jabatan tertentu yang itu harus dimanipulasi agar anak bisa masuk mendapatkan jabatan itu gitu. Karena gini, jabatan dan ilmu itu tuh amanah. Jadi kalau diraih dengan kecurangan, maka sejak awal itu fondasinya sudah rapuh. Dan ilmu yang diperoleh dari cara yang tidak jujur itu seringkali tidak benar-benar membekas atau berkah untuk orang yang menerimanya. Bisa jadi dia akan menjadi orang yang pintar secara teknis, ilmunya dia tahu, tetapi menggunakannya dia tidak tahu, ataupun dia akan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan kejujuran. Itu bahayanya. Nah kalau kita nggak ambil kesempatan itu terus gimana? Nanti anak saya gimana? Gitu. Nah kok sampean nyepelek ke Gusti Allah? Gak usah khawatir, nasib orang, nasib masing-masing manusia itu sudah ditentukan. Bisa jadi ketika kita tidak mengambil pilihan itu, lalu ada jabatan ataupun ada kampus lain, ternyata akan membawa kebaikan malahan untuk
putra atau putri panjenengan gitu. Lebih manfaat nanti untuk kehidupannya dia, lebih manfaat juga nanti untuk orang-orang. Hal-hal baik itu, karma baik itu pasti akan dibalas baik. Jalan menuju pencerahan itu harus bersih dari hal-hal yang tidak baik, dari kebohongan, dari manipulasi, dari KKN, harus bersih dari itu. Nah, ajaran-ajarannya seperti apa? Di Hindu Dharma, jabatan itu berkaitan dengan swadharma, kewajiban pribadi sesuai dengan kapasitas dan kebenaran. Kalau orang udah melanggar swadharma hanya untuk meraih status ataupun kekuasaan, ya itu sudah termasuk adharma, sudah melawan hukum kosmis dan akan ada karma buruk di belakangnya. Sama orang yang kemudian memaksakan untuk bisa mendapatkan tadi ya, masuk ke kampus mana untuk akhirnya nanti dia akan mendapat ilmu vidya. Kalau diperolehnya tidak secara jujur, ya ini tetap dianggap tidak suci dan tidak akan membawa pada pencerahan batin. Di Islam pun ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Jabatan pun ini adalah sebuah ujian besar. Jadi kalau diperoleh dengan cara yang zolim, kalau dia tidak kompeten, ya akan sangat terlihat ketidakkompetennya dia. Dan akhirnya kalau namanya jabatan kan berarti berhubungan dengan banyak manusia. Jadi kasihan sebetulnya, kayak ujian-ujian yang sekarang terjadi ini, hal-hal yang sekarang terjadi ini juga dulu sudah terjadi. Kita bisa lihat dari cerita-cerita yang ada di wayang kulit. Sebetulnya sudah ada pelajaran-pelajaran tentang itu. Contoh ya, tadi ngomongin masuk ke kampus gitu ya, ke universitas pakai cara yang gak bener gitu. Kan kita juga sudah lihat Soekarno, dia ingin berguru dengan Brahmana, tetapi karena bukan dari Brahmana, ya akhirnya ketika dia ingin belajar ilmu dengan Resi Parasurama, akhirnya dia nyamar sebagai Brahmana. Dan setelah ketahuan kan gurunya ya akhirnya mengutuk Karno bahwa ilmunya itu akan dia akan lupa semua ilmunya di saat genting gitu. Tentunya itu sudah ada gelarnya ya. Kisahnya Sukrosono misalnya, adiknya Werkudara, ya Sukrosononya tidak berambisi, tidak ada hal-hal yang tidak melakukan hal yang buruk, tapi dia dapat karmanya karena ulahnya kakaknya gitu. Jadi itu tarikannya dari cerita Mbah Mangli, kita tarik ke sekarang ataupun kita flashback ke ajaran-ajaran yang sudah ada dulu. Semoga bermanfaat, menjadi pengiling-iling kita semua untuk bertindak. Matur sembah nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.